Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjut materi kita minggu lalu tentang hormat kepada orang tua. Kita lahir dari orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu berusaha agar anak-anaknya kelak dapat hidup mandiri. Orang tua selalu mendoakan dan memberkati kita, juga membiayai pendidikan kita. Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Baik, mari kita membuka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kedua orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang sikap hormat kepada orang tua. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin menyadari pentingnya sikap hormat kepada orang tua kami. Amin. Oh Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moeder Conversia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengar bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Kewajiban anak pada orang tua. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa mudanya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengeras ibunya. Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak yang terkasih, kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan bacaan kitab suci pagi ini. Pertanyaan pertama, apa isi pesan kitab suci, kitab Sirak dan Efesus tentang kewajiban anak pada orang tuanya? Yang pertama, tolong bapamu pada masa tuanya. Yang kedua, jangan menyakiti hidup bapamu pada masa hidupnya. Yang ketiga, memaafkan orang tua kalau akalnya berkurang. 4.
Jangan menistakan bapamu pada saat engkau masih berdaya. Anak yang meninggalkan bapanya terkutuklah. Anak yang mengerasi ibunya akan terkutuk oleh Tuhan. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Pertanyaan kedua. Mengapa anak mempunyai kewajiban tersebut? Jawabannya, sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua yang telah berjasa kepada anak-anak. Pertanyaan ketiga. Sebagai seorang anak, pesan mana yang sudah kamu lakukan selama ini? Semuanya telah kami lakukan. Yang keempat, bagaimana perasaanmu saat melakukan kewajiban itu kepada orang tuamu? Senang, gembira, dan bahagia. Anak yang terkasih, selanjutnya kita mendengarkan peneguhan. Ayah dan ibu dengan segala keterbatasan mereka telah berusaha merawat, membesarkan, dan mendidikmu. Ayah dan ibu berusaha agar kamu nanti dapat hidup mandiri. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita perbuat kepada kakek nenek, ayah, ibu, dan saudara-saudaramu? Dalam terang kitab suci, kita menemukan sikap-sikap yang sesuai dengan iman Katolik atau iman Kristen agar dapat dikembangkan dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memperhatikan dan mengingat segala kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah ibu kepadamu, sudah sepantasnya lah kamu berterima kasih dan menaruh hormat kepada mereka. Semakin tua, badan tidak kuat lagi. Bahkan ada kemungkinan orang yang sudah berusia lanjut tidak kuat lagi berjalan. Sungguh menyedihkan jika anak-anak yang sudah memperoleh warisan berkat dan ternak bagi keluarganya itu kemudian meninggalkan orang tuanya, mereka tidak akan memperoleh berkat lagi di masa mendatang. Anak-anak meskipun sudah memiliki keluarga sendiri, tidak boleh meninggalkan orang tua, tetapi tetap harus menolong, tidak menyakiti hati, dan memaafkan mereka. Orang yang berbuat demikian akan diingat Tuhan dan dihapuskan dosanya. Berkat dan warisannya akan tetap utuh, maka ia akan panjang umur menempati ladang warisan orang tua. Memang situasi keluarga saat ini berbeda dengan situasi keluarga yang diceritakan dalam kitab suci. Keluarga kita sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Barangkali sebagian keluarga masih ada yang mengembalakan ternak sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Tetapi dewasa ini, sudah banyak keluarga memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Kendati demikian, apa yang dilakukan orang tua saat ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan para orang tua yang diceritakan dalam kitab suci. Orang tua mendoakan dan memberkati kalian. Orang tua mewariskan imannya kepada kalian, mengajari berdoa, membaca kitab suci, mengajak ke gereja. Orang tua juga membiayai pendidikan kalian. Orang tua yang mampu akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Orang tua yang kurang mampu, sekurang-kurangnya sudah mewariskan pendidikan pada anaknya sebagai bekal hidup. Mengingat ajaran Tuhan dalam kitab suci dan apa yang dilakukan oleh orang tuamu, kita diajak untuk melihat apakah yang kamu lakukan selama ini sudah sesuai dengan ajaran Tuhan. Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu?
memaafkan, tidak menyakiti, dan tidak akan meninggalkan mereka kelak. Sudahkah kamu berterima kasih kepada mereka atas semua yang telah diberikan kepadamu? Sudahkah kamu bersyukur pada Tuhan atas orang tuamu? Baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang makasih, terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan kepada kami hari ini tentang menghormati orang tua kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kedua orang tua yang telah setia mendidik dan membesarkan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan mereka. Setidak-tidaknya kami memberikan rasa hormat kami kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih kami sebagai anak kepada mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.